Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini merupakan pertemuan keempat materi pemrograman website 2 yang dimana aku bilang video ini akan aku kirimkan kepada kalian sebagai bentuk atau tanda bahwa kita telah melakukan kegiatan praktikum pertemuan keempat pemrograman website 2. Kenapa aku laksanakan video ini itu karena kita kemarin kan ada skip minggu untuk hari Selasa, jadi ada sedikit jomplang. Dan karena kebetulan 2 minggu lagi kita bakal libur, jadinya kita harus menyiapkan sampai 5 pertemuan sebelum lebaran. Jadi video ini aku buat agar minggu depan kita masuk ke pertemuan 5. Oke, kita langsung aja bahas untuk materi pertemuan pada video ini adalah membahas tentang file input-output pada PHP. Oke, file input-output adalah proses yang digunakan oleh PHP untuk membaca data dari file dan menyimpan data ke dalam file. Dengan file input-output, sebuah program PHP tidak hanya bekerja dengan database, tetapi juga bekerja dengan file biasa seperti file.txt, file.csv, atau file konfigurasi lainnya. Jadi file input-output ini adalah bagaimana cara PHP berkomunikasi dengan file lain. Seperti kita tahu, kita kemarin udah belajar tentang antara file PHP dan PHP lain, ya kan? Untuk import file eksternal, nah itu kita antara file PHP yang isinya ada kayak fungsi atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara PHP ini melakukan aksi juga kepada file yang tidak berjenis PHP saja, tapi contohnya di sini ada TXT dan CSV. Nah, di sini ada gambaran bagaimana cara komunikasi data. Ini bukan untuk PHP aja ya, tapi ini untuk berbagai bahasa pemrograman. Di sini ada input penting yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada read data, input data, data output, dan write data. Jadi apapun yang terjadi di sini, ini semua ada sebuah kegiatan. Misalnya antara program ke output stream ini ada data output, artinya program ini mengeluarkan sebuah data. Lalu output stream akan menuliskan data, bagaimana caranya ke this file, dan this file akan melakukan read data ke input stream, bagaimana caranya itu yang akan kita pelajari pada materi video kali ini. Lanjut, di sini ada proses dasar dari penanganan file input-output. Secara umum, penanganan file di PHP ini dilakukan melalui 3 langkah utama. Jadi dia ada banyak kegiatan lainnya dalam file input-output ini, tapi kita masukkan ke 3 yang utama aja yang kita pelajarin. Yang pertama adalah membuka file menggunakan fungsi fopen. Jadi kita memiliki fungsi namanya fopen, gunanya adalah membuka file. Istilahnya kalau kita ingin mengakses sebuah file, kita buka dulu filenya kan. Nah, begitu juga dengan ini. Yang kedua adalah membaca atau menulis file. Membaca dan menulis ini aku gabungkan dikarenakan membaca dan menulis ini merupakan kegiatan setelah kita membuka file tersebut. Nah, jadi untuk membaca dan menulis kita memiliki fungsi seperti fread, fget, atau fwrite. Nah, jadi setelah kita buka, kita ingin melakukan aksi ke dalam file tersebut di dalam PHP kita. Nah, fread, fget, fwrite ini adalah aku masukkan ke dalam satu karena itu adalah aksi yang kita lakukan di dalam file setelah kita buka. Yang ketiga adalah dengan menutup filenya. Jadi setelah kita buka, kita lakukan aksi ke dalamnya, kita tutup file tersebut menggunakan fungsi yang namanya adalah fclose. Jadi gampang ya, istilahnya hanya dibuka, dilakukan aksi di dalamnya, habis itu ditutup lagi, begitu. Nah, yang pertama adalah cara membuka file. Membuka file tadi yang pertama adalah dengan fopen. Nah, ini adalah caranya adalah kita dengan harus menyiapkan dulu satu file data contoh. Di sini kita pakai file yang namanya .txt. Ini adalah file common atau file umum yang kita gunakan sebagai penyimpanan teks selain Word ya. Karena Word itu kan ada tingkat lanjut. Tapi kalau txt itu memang isinya cuma tulisan doang. Nah, kalian coba buat dulu data.txt namanya di komputer kalian yang ada isinya atau nggak ada isinya terserah kalian. Lalu, di file PHP kita akan membuat sebuah variabel bernama file. Apa di dalam variabel kita itu? Dalam variabel kita akan melakukan pembukaan kepada sebuah file namanya adalah data.txt. Oke, jadi kita lihat dulu yang ini. Pertama kita fopen, membuka, lalu kita ambil datanya atau kita lihat adakah file data.txt. Program akan melihat hal tersebut. Kalau di directory kalian ada data.txt, maka programnya akan berlanjut ke dalam. Lalu selanjutnya ada w. W ini apa? W ini adalah inisial untuk aksi yang ingin kita lanjutkan setelah kita membukanya. Jadi nanti aku jelaskan. Jadi kita membuat variabel
di mana kita mempunyai variabel file yang akan membuka data.txt. Jadi apapun yang kita lakukan di kegiatan kita selanjutnya, kita pakai si variabel file ini. Kita lanjut. Yang kedua kita adalah melakukan penulisan. Kalau tadi ada membaca dan menulis, untuk contoh kali ini kita membuat dengan menulis atau fwrite. Fungsi fwrite ini kita gunakan untuk menuliskan apa yang mau kita isi di dalam file yang awalnya sudah kita buka sebelumnya. Tadi kan udah kita buka nih, berarti kita buka data.txt. Nah, kalau kita udah buka, kita ingin melakukan fwrite. Nah, bisa kalian lihat sendiri, kita melakukan write. Jadi write itu diinisialisasikan dengan w di sini. Jadi w ini gunanya adalah untuk write. Nanti kalau membaca juga ada R gitu. Dan ada banyak fungsi-fungsi lain yang bisa kalian pelajarin. Nah, cara menuliskannya adalah dengan kita menuliskan langsung fungsi fwrite-nya. Kita tidak perlu memanggil file variabelnya karena kita akan panggil di dalam. Jadi fwrite, kita akan buka kurung untuk buka parameternya. Di sini ada $file untuk variabel file kita tadi. Artinya kita menggunakan variabel file di mana variabel file udah membuka, maka kita akan menuliskannya dengan belajar file IO di PHP kita. Jadi apapun isi dari file txt kita ingin menuliskannya di dalamnya itu ada sih belajar file IO di PHP. Kita nulisnya menggunakan PHP bukan secara manual. Lalu yang ketiga, kalau udah kita buka, udah kita tulis, sekarang kita harus tutup. Kenapa kita harus tutup? Karena kalau nggak kita tutup, maka program selanjutnya itu akan membaca file-file tersebut, file-file yang udah kita buka tadi. Jadi setelah kita buka dan melakukan aksi, kita harus selalu menutupnya dengan fungsi yang namanya fclose. Dan di sini aku tambahin juga memberikan feedback. Artinya kalau kita udah menutupnya, kita harus kasih tahu kalau file udah ditutup gitu. Nah, sebagai tambahan kita juga memberikan feedback di sini. Nah, cara menutupnya itu adalah dengan fclose, lalu kita panggil variabel yang membukanya tadi aja. Udah, cukup seperti itu aja cara menutupnya. Tapi karena di sini kita ingin memberikan feedback, kita berikan setelah menutup file akan ada tampil proses berhasil. Jadi kayak gitu. Kenapa kita berikan feedback? Jadi kalau file nggak ketutup, kita tahu nih, berarti file belum ketutup. Kenapa? Karena kalau file udah ketutup, harusnya langsung tampil echo proses berhasil. Karena kan program itu jalan dari atas ke bawah. Jadi kalau udah fclose-nya udah berhasil, pasti echo yang bawahnya berhasil. Tapi kalau ternyata nggak tampil ini, berarti file yang atasnya atau kode yang atas itu belum berjalan. Tuh. Di sini aku ada contoh, nanti aku juga kasih kepada kalian contohnya, filenya yang aku berikan. Di sini aku ada bikin contoh yang kayak kita tadi. Di sini ada file fopen data.txt, lalu fwrite file belajar file IO sama kayak tadi, dan kita akan fclose. Oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan hasil proses kepada user. Kenapa kita harus menunjukkan hasil proses kepada user? Karena kan tadi kita udah menuliskan ke dalamnya, tapi kita belum menunjukkan kalau isi dari file txt kita apakah benar berubah atau enggak. Nah, kita ingin menunjukkannya di sini. Sebagai programmer yang budiman, kita juga ingin menunjukkan dan memberikan feedback lagi kepada user perihal apa saja yang sudah terjadi di file kita. Karena kan tadi kita buat contoh file data.txt itu kosong. Terus kita lakukan pakai PHP untuk mengisinya dengan tulisan si belajar file IO di PHP. Nah, jadi kita ingin menunjukkan kepada user bahwa file IO di PHP-nya itu, di data.txt-nya itu, bahwa sudah tertulis. Nah, caranya kita mirip seperti yang tadi, bedanya kita menggunakan fungsi yang berbeda. Kalau tadi kita ingin melakukan write atau menuliskan, sekarang kita ingin read atau membacakan isi dari file data.txt tadi. Dengan cara sama kayak tadi, kita file fopen data.txt, bedanya yang tadi kita pakai W, sekarang kita pakai R atau read, kan? Lalu kita di sini membuat variabel baru, yaitu variabel isi. Variabel isi ini kita buat sebagai pertanda bahwa kita memiliki nilai baru yang akan membaca, bukan menulis. Kalau file tadi hanya membuka, nah sekarang file isi ini membaca. Di sini kita pakai isi fread, lalu kita panggil lagi untuk variabel filenya yang sudah dibuka. Sekarang kita akan melakukan file size. Apa ini file size? File size ini adalah gunanya untuk program mengetahui bahwa data.txt itu merupakan sebuah file yang bisa dibaca. Jadi kita penulisan file size ini. Lalu ditutup kurung di titik koma. Lalu kita akan tampilkan isinya. Bagaimana kita menampilkan isinya? Yang pertama di sini aku echo isi file, terus kita echo variabel isinya. Karena variabel isi kita taruh di sini untuk membaca variabel file, maka jika kita panggil variabel isi menggunakan echo, yang tampil adalah variabel
isi dari data.txt-nya. Lalu tetap kayak tadi, kita harus tetap melakukan if close kepada file kita. Dan ini contoh sampai selesainya. Jadi kalian bikin programnya lanjut, yang nanti aku akan udah kirim juga di Google Classroom. Nah, mode penanganan file di PHP tadi, selain ada R, W, itu juga ada A. A ini adalah gunanya untuk menulis saja, posisi pointernya itu di akhir file. Jadi setelah kita menuliskan membacanya, itu akan berada terletak di akhir file. Jika belum ada filenya, maka otomatis akan membuatkannya. Jadi kalau R dan W tadi, filenya harus sudah ada. Tapi kalau A, kalau kita menuliskan nih data.txt tadi, tapi kita belum punya data.txt di directory kita, maka A ini gunanya adalah untuk membuatkan file tersebut. Dan bisa kalian baca-baca lagi tentang kegunaan dari R+, W+, dan A+ ini. Oke, ini juga ada fungsi file io.php yang seperti yang kita buat tadi. Selain dari si write, terus read, di sini ada file get contents, dan masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari sendiri juga yang tidak akan aku bisa jelaskan. Tapi di sini adalah contoh untuk melakukan query-query tersebut. Karena query-nya ada banyak, jadi nggak bisa aku jelaskan sekarang. Oke, aku mengingetin kalian buat absen. Cara absen itu adalah dengan kalian ketikkan nama, NIM, dan kom kalian di kolom komentar. Udah gitu aja. Oke, lanjut kita akan belajar tentang kelas dan objek. Masih ada yang ingat kelas dan objek? Jadi kelas dan objek itu adalah dua hal yang berbeda, tapi memiliki satu kesatuan di dalam satu komponen. Yang pertama kita akan pelajari sebuah kelas. Kelas dalam PHP ini adalah cetak biru atau blueprint atau template untuk menciptakan sebuah objek. Kelas adalah tempat untuk menciptakan sebuah objek, makanya dia berkesinambungan, karena di dalam kelas itu ada objek yang mendefinisikan sebuah properti. Propertinya ini berupa variabel atau data, atau juga bisa fungsi atau metode yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, sebagai bagian dari OOP di PHP kita ini, kelas ini digunakan untuk menstrukturasi kode menjadi unit-unit logis yang dapat digunakan kembali. Dia seperti untuk pergerakan atau fungsinya dia mirip seperti function yang udah kita pelajari kemarin. Bedanya dia memiliki objek. Apa itu objek? Kita akan bahas. Pertama kita tahu dulu sintaks dalam pembuatan kelas. Berikut ini adalah sintaks dalam pembuatan kelas. Dia mirip seperti function kemarin, yaitu pertama class, lalu di sini ada nama kelasnya. Nama kelasnya sama kayak kemarin, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh harus case sensitif dan lain-lain. Tapi dia di sini tidak memiliki parameter. Jadi kita langsung buka aja pakai buka kurung kurang, lalu kita memiliki public property dan public function. Jadi function di dalam kelas ini, di dalamnya ada function lagi yang bisa kita gunakan. Lalu kita tutup lagi dengan tutup kurung kurawa. Sedangkan objek itu adalah instansi atau instance yang konkret atau wujud nyata dari sebuah kelas. Jadi dia adalah wujudnya. Kalau kelas tadi hanya tempat nyimpan, objek ini adalah wujudnya di mana kita apa yang ada di dalam kelas itu. Itulah si objek yang menggabungkan data atau properti dengan perilaku atau metode dalam satu kesatuan. Jadi dia menggabungkan sebuah fungsi atau metode di dalam si kelas. Objek ini dibuat menggunakan kata kunci new dan digunakan untuk mempresentasikan struktur data yang kompleks. Gimana contohnya? Ini kita ada untuk sintaksnya pembuatan objek. Terdapat 3 tahapan pembuatan objek dalam PHP yang sangat mudah untuk dimengerti. Yang pertama itu kita harus melakukan inisialisasi atau membuat objek. Oke. Tahap pertamanya adalah menciptakan wujud nyata dari kelas menggunakan kata kunci new. Karena tadi kelas itu belum ada, jadi kita harus ciptakan dulu kelasnya ini. Di sini kita akan membuat variabel objek, lalu kita buat new. New, harus new, pakai new. Itu kata kunci wajib untuk membuat sebuah kelas. Lalu kita bikin nama kelas kita. Selanjutnya kita akan mengakses properti di dalam kelas. Sorry, ini typo. Properti adalah data atau variabel yang ada di dalam objek tersebut. Untuk membaca atau memberikan nilai pada properti, PHP menggunakan operator panah. Tapi panahnya ini beda dengan yang array kemarin. Kalau array kemarin adalah sama dengan lebih besar, sekarang adalah strip dan lebih besar. Saat mengakses properti melalui objek, tanda dolar adalah pada nama variabel, tidak perlu ditulis lagi. Misalnya kalian lihat di sini, kita di sini punya variabel objek, kita memiliki propertinya di mana di dalamnya itu ada nilai. Oke, masih gampang karena cuma sebaris-baris kodenya. Lalu kita akan memanggil metodenya. Metode ini adalah fungsi yang ada di dalam objek yang menjalankan tindakan tertentu. Sama seperti properti, pemanggilannya juga menggunakan operator panah.
panah yang untuk kelas dan objek ya. Diikuti dengan nama metode dan tanda kurung. Oke. Kita ambil contoh di sini. Di sini ada sebuah kita pakai proses.php. Kita memanggil website yang akan memanggil proses.php. Apa di dalam proses.php? Di dalam proses.php kita memiliki sebuah kelas bernama buku. Oke, nama kelas kita adalah buku. Bisa lihat di sini. Dan kita memiliki public property. Public property kita ada dua di sini. Ada si judul dan pengarang. Oke, berarti kita bisa, kalau kita menggunakan kelas dan objek ini, kita bisa menggunakan judul dan pengarang. Oke? Lanjut, kita di sini memiliki public function. Public function kita beda sama function. Di sini public function yang bisa digunakan terus-menerus adalah tampilkan info. Jadi di function kita ada tampilkan info. Apa ditampilkan info? Ditampilkan info kita akan memberikan output judul buku. Oke, jadi apapun yang disimpan di judul buku ini, dia akan ditampilkan di sini dan echo pengarangnya juga bisa menampilkan pengarang. Oke, menurutku ini masih gampang. Dan ini untuk diimport dari si file sebelah jika ada variabel kayak judul dan pengarangnya yang bisa dimasukkan ke dalam public function kita ini dan public property kita ini. Oke, lanjut kita punya file prosesnya. Kayak tadi aku bilang, kita harus memiliki objek. Ini adalah contoh dari objeknya. Kalau tadi functionnya, sekarang kita punya file objek kita untuk di dalam si proses.php. Maaf, ini berarti masih sama filenya. Nah, di sini di objeknya kita memiliki variabel buku 1. Buku 1 ini bernilai new buku. Artinya kita akan membuat buku baru yang akan dimasukkan ke dalam buku 1 kita. Di mana di buku 1 kita memiliki judul dan pengarang sesuai dengan public property yang ada di kelas buku kita. Yaitu adalah buku pertama adalah pemrograman PHP dan buku pertama ini pengarangnya adalah Ray. Maka dia akan memasukkannya ke function kita, ke tampilkan info di sini karena sama. Jadi kita akan menyimpan sebuah buku pemrograman PHP yang ditulis oleh Ray ke dalam public class function kita. Gunanya apa? Seperti yang kita tahu, untuk kelas dan objek itu dia bisa memiliki sifat kayak inheritance. Kalau kalian masih ingat, itu pelajaran OOP semester 2 di Java. Nah, data-data yang tersimpan di dalam sebuah kelas ini itu bisa diwariskan kepada kelas lain. Jadi artinya guna data yang udah tersimpan itu bisa-bisa aja kita pakai di kemudian hari dan kita manfaatkan di kemudian hari. Tapi dia berbeda dengan function yang dia hanya bisa menampilkan data, menimbal balikan data. Tapi kalau si kelas dan objek ini bisa menyimpan data sendiri di dalamnya yang bisa digunakan kembali. Mungkin untuk materi ini itu aja. Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian boleh pelajari sendiri lagi, bukan di video aku aja. Tapi video ini hanya menandakan bahwa kita telah melakukan pertemuan keempat pemrograman website 2. Sekian video kali ini. Jangan lupa absen seperti yang aku bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.